Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dia Dwi Andari dalam channel Miracle Kailin. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran kearsipan dengan materi penyimpanan arsip sistem wilayah. Untuk sistem-sistem lainnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Saya harap Anda sudah melihat semua video tentang sistem penyimpanan arsip. Jadi untuk pembahasan sistem wilayah ini kita cuma tinggal menguraikan materinya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya ini pertama menerapkan penyimpanan arsip sistem wilayah, dan yang kedua melakukan penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Kemudian apa itu sistem wilayah? Perlu Anda ketahui, sistem wilayah ini adalah penyusunan arsip-arsip yang dilakukan berdasarkan pembagian wilayah daerah yang menjadi alamat surat yang diterima. Warkat yang dijadikan pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengiriman surat atau wilayah yang mengirim surat. Jadi kita melihat wilayah dari surat yang datang tersebut. Arsip ini disimpan berdasarkan wilayah asal-usul surat, sedangkan untuk surat keluar kita akan melihatnya berdasarkan wilayah pihak yang menerima surat itu nanti, ya. Baik, jika kita menggunakan sistem wilayah ini, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, ya. Pertama, mudah mencari keterangan apabila letak atau tempat telah diketahui. Kedua, biasanya merupakan tindakan penyimpanan secara langsung. Ketiga, dapat diketahui dan diperoleh informasi untuk masing-masing daerah berdasarkan berkas yang disusun. Keempat, perkiraan aktivitas berkas dapat diketahui apabila berkas bertambah, dikurangi, atau disusun kembali dengan mudah. Sedangkan kekurangan sistem ini, biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Pertama, kemungkinan terdapat kesalahan apabila tidak mempunyai pengetahuan tentang wilayah yang cukup. Kedua, letak geografis harus diketahui, dan yang ketiga, pemakai harus menyusun dua berkas, yaitu berkas berdasarkan wilayah dan berkas berdasarkan indeks. Baik, untuk klasifikasi wilayah ya, sebelum melakukan penataan arsip dengan sistem wilayah, terlebih dahulu kita harus membuat klasifikasi wilayah. Nah, kearsipan sistem wilayah bersifat tidak langsung. Maksudnya ini pengarsipan dimulai dari kelompok besar, misalnya provinsi, kemudian daerah yang termasuk di dalam provinsi tersebut. Ini nanti disusun menurut wilayahnya masing-masing, sampai dengan pembagian wilayah yang paling kecil. Nah, untuk jelasnya akan kita bahas penyusunan daftar klasifikasi untuk provinsi ya. Ini kita ambil provinsi Jawa Tengah ya, Jawa Tengah untuk subjek utamanya atau wilayah utamanya berarti kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Contohnya di sini ada kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal, dan masih ada banyak lagi ya. Setelah kita tentukan ini beberapa kota yang ada di Jawa Tengah, kemudian kita akan menentukan subjek atau sub wilayah untuk salah satu kota tersebut. Ya, kita ambil kota Surakarta. Nah, di dalam kota Surakarta kita akan mencari wilayahnya mulai dari Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Sragen. Setelah kita tentukan sub wilayahnya, kita akan lanjut ke sub-sub subjeknya atau sub-sub wilayahnya. Contohnya kita ambil Kecamatan Banjarsari. Di dalam Kecamatan Banjarsari itu kita kasih kode 1.1 yaitu Kelurahan Banyuanyar, 1.2 Kelurahan Kadipura, 1.3 nanti kelurahan apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua Kecamatan Jebres, berarti kita kode 2.1 Kelurahan Jagalan, 2.2 Kelurahan Jebres, 2.3 kelurahan seterusnya. Jadi kita mulai dari 3 poin yang akan kita buat ya. Pertama, tentukan provinsinya, kedua wilayah utamanya, ketiga sub wilayahnya, dan keempat sub-sub subjeknya ya. Baik, kemudian dalam penentuan arsip dengan sistem wilayah ini, langkah-langkahnya juga sama dengan sistem-sistem lainnya. Ada 5 langkah. Pertama memeriksa, kedua mengindeks, ketiga mengkode, keempat menyortir, kelima menempatkan. Untuk
memeriksa. Nah, langkah pertama yakni memeriksa isi tanggal, nomor, dan alamat surat. Tujuan memeriksa ini adalah mengetahui asal-usul dan tujuan surat. Memeriksa surat juga berarti meneliti apakah surat tersebut benar-benar sudah harus disimpan. Ada tanda save-nya ya dari pimpinan. Kemudian yang kedua dilanjut mengindeks. Ya, kegiatan mengindeks ini dilakukan dengan menentukan judul surat yang akan disimpan untuk petunjuk pada label map. Di surat ini diindeks berdasarkan judul, nama tempat, dan asal-usul dibuat. Misalnya nama kota atau provinsi. Kalau di sini ini Jawa Timur ya, sudah terlihat Magetan. Jadi sesuai dengan kode indeksnya tadi dibuat Jawa Timur, kota-kotanya apa, kemudian di sub wilayahnya apa aja. Kemudian yang ketiga ada mengkode. Untuk mengkode itu sendiri dilakukan dengan memberi tanda atau kode terhadap judul yang dipilih atau menambahkan judul baru yang sebelumnya tidak terdapat pada surat. Kode kita isi kartu indeksnya juga ya. Seperti ini. Kemudian menyortir. Menyortir ini adalah kegiatan yang dilakukan apabila surat atau dokumen yang akan disimpan itu cukup banyak sehingga perlunya penyortiran sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau sudah disortir, kita lakukan penempatan. Penempatan surat ini ditempatkan sesuai dengan kode atau kode yang terletak pada laci dan folder sesuai dengan kode surat. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang sistem wilayah. Jika ada salah kata dan penjelasan terkait sistem wilayah ini, saya mohon maaf. Atas partisipasinya menyimak video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.